Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kembali lagi bersama Pak Fandi. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Pada pagi hari ini kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup. Dalam materi klasifikasi makhluk hidup ini, kita akan mempelajari ciri-ciri benda di sekitar kita, kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Setelah itu mengklasifikasikan makhluk hidup. Ya, mari kita belajar yang pertama, ciri-ciri benda di sekitar kita. Apa aja sih benda-benda sekitar kita itu? Ya. Benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas kelompok biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup, sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Jadi, biotik itu benda hidup, kelompok benda hidup, dan abiotik kelompok benda tak hidup. Benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup bersifat alamiah dan buatan. Benda tak hidup alamiah merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contohnya, tanah, batu, pasir, dan logam. Benda tak hidup buatan merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contoh, meja, kursi, mobil, dan robot. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tentunya kita sudah tahu ya apa saja karena kita pernah belajar di SD, namun kita ulang di sini ya. Apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, bernafas ya. Makhluk hidup butuh bernafas ya. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makanan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, berkembang biak. Keenam, peka terhadap rangsangan. Ketujuh, mengeluarkan zat sisa. 8, beradaptasi. Kesembilan, memiliki genetik. Ya, mari kita bahas satu persatu. Pertama, bernafas atau respirasi. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Proses kimianya ya, di mana karbon dioksida bertemu dengan hidrogen campur dengan oksigen tambah 6 oksigen akan menghasilkan 6 H2O atau uap air dan melepaskan karbon dioksida bercampur dengan energi. Ya, CH6, H12O6 itu adalah protein dalam tubuh, gabung dengan 6O2 itulah oksigen, 6H2O itulah uap air, 6CO2 itulah karbon dioksida yang kemudian ditambah dengan energi. Pernapasan yang menggunakan oksigen disebut dengan pernapasan aerob, dan pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut dengan pernapasan anaerob. Contoh, jamur dan bakteri. Alat respirasi, paru-paru. Ya, ini kemudian ada trakea. Trakea ini contohnya pada hewan jangkrik, ya. Kemudian lebah itu semua menggunakan trakea. Insang biasa digunakan oleh pernapasan ikan. Kemudian ada paru-paru buku atau kulit basah, itu biasanya digunakan oleh katak. Kemudian stomata pada daun. Bergerak.
Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya disertai dengan perpindahan. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain kaki pada sebagian besar vertebrata atau hewan bertulang belakang, sirip pada ikan, sayap pada burung, kaki semu pada Amoeba petaceus, bulu cambuk pada Eugela viridis, bulu getar silia pada Paramecium caudatum, ya. Memerlukan nutrisi atau memerlukan makanan. Manusia dan hewan memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lainnya atau heterotrof. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan organik dari sekelilingnya, dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut dengan autotrof. Jadi ada heterotrof dan ada autotrof. Proses membuat makanan pada tumbuhan: air tambah karbon dioksida tambah sinar matahari. Dalam proses hijau daun atau klorofil menjadi protein dan oksigen pada tumbuhan. Tumbuh dan berkembang. Sifat pertumbuhan ada dua macam, ada kuantitatif, ada irreversible. Artinya, untuk kuantitatif, tumbuh akan semakin tinggi, semakin besar pada volume. Invariatif tidak dapat kembali ke semula. Contohnya, anak bayi kemudian menjadi remaja dan dewasa. Sudah dewasa atau remaja tidak akan kembali lagi ke bentuk bayi. Tumbuh dan kemudian pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor hereditas atau gen dan faktor lingkungan. Kata lain, perbedaan tumbuh dan berkembang. Tumbuh bertambahnya jumlah sel dalam tubuh yang mengakibatkan tubuh atau badan menjadi lebih tinggi dan besar. Sementara berkembang, bertambahnya kemampuan makhluk hidup seiring dengan bertambahnya usia dan kebutuhan, misalnya merangkak, kemudian berjalan dan berlari. Ya, jadi ada bedanya. Tumbuh berarti pertambahan sel, berkembang adalah kemampuan makhluk hidup. Berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Perkembangbiakan ada dua macam, ada vegetatif dan ada generatif. Vegetatif satu induk, contohnya pada tumbuhan ya, vegetatif ini. Kemudian generatif ini ada pejantan dan ada betina yang melakukan sebuah perkawinan dan menghasilkan sebuah janin, ya. Peka terhadap rangsangan. Tumbuhan mereaksi adanya rangsangan. Contoh putri malu, mengatup daunnya saat disentuh. Indra merupakan alat tubuh yang peka terhadap sesuatu rangsangan. Alat indra pada manusia dan hewan antara lain mata, peka terhadap rangsangan cahaya. Telinga, peka terhadap rangsangan getaran atau suara. Hidung, peka terhadap rangsangan bau. Kulit, peka terhadap rangsangan sentuhan, panas, tekanan, atau terluka. Lidah, peka terhadap rasa. Mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuhnya.
Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan, respirasi, ekskresi, dan defekasi. Proses pernapasan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Proses ekskresi mengeluarkan zat urin, dan defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Beradaptasi. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk memperoleh air, udara, nutrisi atau makanan, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas, mempertahankan hidup dari musuh alamiah, bereproduksi, merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan jenisnya. Memiliki bahan genetik terakhir, ya. Genetik adalah unit pewaris sifat bagi makhluk hidup. Makhluk hidup tidak ada yang identik, bukan? Hal ini diakibatkan karena makhluk hidup mempunyai bahan genetik yang berbeda-beda. Materi genetik berada pada seluruh tubuh, pada setiap sel, dan setiap sel mengandung kromosom yang terdiri urian gen. Gen adalah unit perusahaan sifat bagi organisme makhluk hidup. Gen mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu keturunannya dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangbiakan setiap makhluk hidup. Contohnya, apabila ada orang tua laki-laki berambut keriting dan ibunya berambut keriting, maka akan menghasilkan keturunan berambut keriting. Begitu juga apabila orang tuanya laki-laki berwarna kulit putih dan ibunya berwarna kulit putih, maka akan menghasilkan anak berkulit putih. Itulah yang dimaksud dengan memiliki bahan genetik. Demikian ringkas materi, ya. Makhluk hidup dapat dibedakan dengan benda tak hidup berdasarkan gejala-gejala hidup. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terang-terangan, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, dan memiliki bahan genetis. Ya, kromosom atau singkatan, embrio hasil perkembangan zigot, gen, faktor keturunan, indera, alat tubuh pada makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan, iritabilitas, kemampuan makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsangan, urin, air seni atau air kencing. Setelah ini kita akan ada tes formatif. Silakan dibaca lebih dahulu, kemudian disalin dan dijawab. Tes formatif, jawablah pertanyaan di bawah ini. Jelaskan pengertian dari ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernapas. 2. Bergerak. 3. Memerlukan makanan. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsangan. 7. Mengeluarkan zat sisa. 8. Beradaptasi. 9. Memiliki bahan genetis. Demikianlah materi pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri, Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.